Haleluya. Sama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih pada Ibu Gembala yang mempercayakan kami pada minggu yang terakhir bulan November. Besok akan masuk bulan Desember. Saya tiba kemarin dari Jakarta, sudah semalam di Lampung karena berdoa untuk Ibu Gembala yang di Kota Agung yang sudah stroke, tidak bisa berdiri lagi. Dan dari Lampung saya memang sudah coba aplikasi naik kereta tapi nggak dapat. Ya begitu kan, yang di kereta sekarang sistem online. Jadi saya naik travel dari stasiun Tanjung Karang, dan di travel cuma saya sendiri. Jadi saya pikir kasihan juga ya sopirnya. Dia sampai Batu Raja, dia mau pulang Prabu Muli, udah 2 hari juga dia di Lampung. Jadi sepanjang jalan dia curhat, dan saya juga jadi perenungan dalam hidup ini. Memang ada masa yang sukar yang akan kita alami. Amen. Dia bilang begini, Pak, namanya rezeki. Kalau belum rezeki saya juga udah berupaya tapi nggak dapet. Nah, dia juga berkata demikian, bahwa ternyata rezeki itu asalnya dari Tuhan. Kalau kita kan bilang berkat itu yang Tuhan yang sudah atur dalam hidup ini. Amen. Jadi waktu jalan, ya Pak mau makan. Saya pikir, dia ajak makan, ya udah makan. Nah, pas makan di rumah makan Padang, terus saya bayarnya berapa? Biar aja nanti saya yang bayar, saya bilang gitu. Sok-sokan saya, haleluya. Saya bayar, Pak, dia kayak rasa terima kasih. Nah, sampai di sini saya dia pikir begini, sepanjang jalan dia cerita juga, Pak, bensinnya nggak cukup. Uang yang Bapak kasihkan cuma 200, nggak cukup sampai Prabu Muli. Wah, saya pikir, kasihan juga dia. Tapi sepanjang jalan yang saya cuma petik bahwa begini, yang dia inginkan untuk terpancar dalam kehidupan kita itu adalah kesukaan karena Roh Kudus. Amen. Jadi kesukaan Roh Kudus bisa terimpartasi untuk orang lain akan alami. Waktu saya turun, dia bilang, Pak, saya pikir ini orang udah tolong, saya udah bayarin lagi dia di rumah makan. Dia bilang, Pak, minta tolong Pak, kalau saya tidak keburu nanti itu penumpang itu hilang, gak dapatlah aku dibilang mau arah ke Prabu Muli apa di daerah. Jadi saya diturunin di jembatan yang mau ke Prabu Muli orang ini. Jadi saya naik ojek lagi dari sana. Tapi waktu saya turun, dia bilang, Pak, biar aja ojeknya nanti aku yang bayar. Jadi dia yang bayar ojek, saya suruh bawa. Saya pikir udah patokannya aja di stasiun, jadi saya dibawa. Nah, yang bawa juga saya, ojek udah tua bapaknya, motornya juga udah butut, udah goyang-goyang begini. Saya pikir kasihan juga nih bapak. Pak, saya orangnya gitu. Di dalam perjalanan itu kesempatan saya untuk cerita tentang kebaikan Allah dalam hidup ini. Sama kayak saya di Jakarta, saya punya motor, ada mobil juga, tapi saya lebih banyak naik Transjakarta, naik kereta KRL. Kenapa? Sebab saya jalan biasanya tuh di samping kiri atau samping kanan, saya akan ajak cerita tentang realita hidup. Nanti ketika dia udah tertarik, baru saya nanti akan cerita tentang penolong yang ajaib, dialah Yesus. Dan ada kalanya saya dapat menangkan jiwa dengan cara yang demikian.
Nah tuh bapak itu dia udah kasih, udah bapak. Nah saya turun di stasiun, saya ambil lagi 10.000, saya kasih lagi. Bapak, dia langsung kaget, Pak udah udah Pak, nggak apa-apa buat bapak ini, buat tambah-tambah ya, yang beli rokok. Pak saya udah merokok, nggak boleh lagi. Karena bilang haleluya, bapaknya tengok, dia kan nggak tahu tuh bilang haleluya. Terus saya bilang haleluya, dia bilang juga haleluya. Jadi sama kayak bahasa tuh alhamdulillah. Tapi dia bisa mengalami itu bilang sejahtera yang daripada Allah. Amen. Saya akan berbicara tentang akhir zaman. Teman saya dia terjebak ya di daerah Sibolga. Saya pergi ke sana beberapa waktu yang lalu. Dan yang Allah izinkan di penghujung tahun 2025 ini ada 3 daerah yang terkena musibah. Itu Sibolga, Medan, Aceh, dan Sumatera Barat, Padang. Nah, kita merenungkan waktu pertama terjadi itu kan mayoritas orang Kristen, Sibolga. Itu termasuk gereja juga kelelep, banyak juga yang hancur, banyak juga yang korban. Ada satu keluarga Kampu Bolon, suaminya sopir di Bandung, istri dengan 3 anaknya meninggal. Haleluya. Yang belum diketemukan 79, yang mati 142. Itu yang terjadi. Nah, mayoritas itu adalah orang percaya, orang Kristen. Nah, kenapa Tuhan izinkan harus alami demikian? Ibu Gembala bilang kemarin, inilah masa penampian dalam gereja Tuhan. Amen. Jadi kalau kita tanya nyanyi bilang hanya dekat Allah saja aku tenang, bagaimana itu akan terekspresi dalam hidup ini? Dalam keadaan yang begini, orang kan sekarang berenung begini, betapa berartinya hidup ini ya. Tapi ketika kesukaan alami, Indomaret dijarah kemarin. Lihat, coba saudara lihat. Kenapa? Nggak ada makanan. Logistik kan terputus, jalannya semua terputus. Nggak ada kehidupan. Jadi pilihan apa? Daripada aku mati, daripada itu aku mencuri lah. Dia katakan begitu. Nah, dalam keadaan ini itu yang saya ingin berbicara tentang bagaimana urapan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa berdiri teguh sekalipun berada di dalam keadaan yang sukar. Amen. Karena yang alami juga seberang juga yang di Aceh dengan Sumatera Barat. Jadi kalau kita lihat begini, ternyata Tuhan juga ingin menunjukkan ini loh caranya dia lagi bekerja dalam kehidupan kita sampai kita akan mengalami itu, dibilangin masa yang sukar yang akan dialami oleh kehidupan kita. Kita melihat bersama dalam Wahyu pasal 6 ayat 6. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama supaya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Wahyu pasal 6 sudah ada di depan di dalam Alkitab saya, dan kita akan baca ayat ini bersama-sama biar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sudah dapat? 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sehinar dan 3 cupak derai sehinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Silakan dulu. Apa sih arti daripada arti khusus daripada ayat ini? Jadi ini penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia alami juga nggak ada kehidupan yang enak. Namanya di Pulau Patmos, pulau yang gersang, di mana dia ditempatkan, dibuang di sana, dan dia mendapat penglihatan penyataan daripada Tuhan yang dia singkapkan itu tentang keadaan gereja Tuhan yang ada di sekarang di Turki. Ada 7 gereja. Saya belum pergi ke Turki, saya cuma sampai ke Israel. Ada kerinduan untuk pergi ke Turki supaya melihat tuh gereja Efesus, Pergamus, Tiatira, Laodikia, ada semua di sana. Dan ketika dia menyatakan ini pernyataan ayat 6, jadi itu sebenarnya sudah gereja yang dinubuatkan atau yang
katakan oleh Rasul Yohanes tentang bagaimana gereja yang suam-suam kuku, bagaimana kehilangan kasih yang mula-mula, bagaimana gereja yang kelihatan kaya padahal miskin, dan itu digenapi sampai sekarang. Memang teman saya yang di sana nggak ada lagi, cuma bekas peninggalan. Gereja Efesus ada, Tiatira ada, Philadelphia masih ada 3 gereja, yang lain udah habis semua. Jadi apa yang ditinggalkan, yang dinubuatkan, yang disuratkan, sepertinya semua tergenapi. Sebab semua kan dikatakan begini, barang siapa yang apa dikatakan, barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Tapi banyak yang tidak paham sampai tidak mampu untuk mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan daripada gereja Tuhan. Tetapi di dalam pasal 6 ini, jadi saya akan masuk dalam inti. Dibilang begini, makhluk itu katanya berkata begini, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Saya akan uraikan begini ya. Upah pada waktu itu sekarang udah berubah. Upah pada waktu itu orang akan kerja di Israel itu dari pagi sampai sore, upahnya 1 dinar. Jadi kita simpulkan, saya cepat dibilangin, secupak gandum sedinar. Saudara tahu, secupak gandum itu jadi begini ya, 1 tandang daripada gandum itu digabung jadi 3. Itu yang dibilang secupak. Jadi 3 tandang. Jadi kalau kayak kita padi ya, dikasih gabung 3. Sekarang kalau itu dibersihkan, jadi gimana itu gandumnya? Kalau saya pegang itu cuma seperti sebungkah di tangan ini. Nih, jadi dia bilang begini, secupak gandum sedinar. Kalau secupak ini dimakan seorang aja nggak cukup. Bagaimana satu keluarga? Nah, bisa bayangin, upah dia kerja seharian cuma dapat makanan yang hanya ditakar, satu keluarga nggak cukup. Berarti kan itu gambarannya begini kan, kalau kan kita berdoa kan, saudara suka berdoa begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa dibilang tadi? Berikanlah kami, coba, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekarang saya jujur tanya, jujur, benar enggak itu diterapkan dalam kehidupan kita? Kita cari cuma dibilang berikanlah kami pada hari ini. Itu kalau Tuhan lagi berdiri sekarang, dia pasti giling kepala dia, bohong lu. Nggak ada kan kita kerja cuma untuk makanan kita hari ini, nggak ada. Tetap untuk cari untuk ke depan, ya kan? Ya. Kita cari. Anak saya, jadi anak saya yang gede, dia dokter. Tapi saya suka ngomong begini di rumahnya dia, lu dokter, tapi lu kere. Saya suka ngomong, benar, oh ampun Tuhan, ternyata di mulut ini ada kuasa. Jadi ketika saya nggak minta ampun sama Tuhan, anak saya tetap juga dalam keadaan demikian. Karena apa? Anaknya yang gede kelas 6 SD, bayaran uang sekolah selalu dia bilang mimpi, SPPL belum dibayar. Dokter, anakku 4. Terus alasan dia karena anaknya 4, jadi keuangannya suka istilahnya nggak cukup. Makanya dia bilang, lu dokter tapi lu kere. Jadi juga sampai saya lepaskan perkataan, baru dia terlepas karena istilahnya ada kuasa dalam pernyataan. Nah, kalau cuma dibilang begini, secupak gandum itu kan sukar. Karena bayangin dia cuma mau dimakan seorang aja, upah kerja sehari, jadi
keluarganya nggak cukup. Dapat 3 juta, tapi dibilang jelai. Jelai itu klasifikasi kalau di Israel itu makanan terendah. Karena makanan yang pertama itu gandum, kelas istilahnya kayak kita nasi. Kalau bilangin jelai itu kayak singkong. Jadi makanan tapi dulu. Lebih identik tuh jelai adalah makanan buat hewan. Bisa dapat 3 juta, tapi kelas makanannya di bawah. Nah, kalau kita artikan ayat ini, itu yang akan dialami sebab begini ya. Utang RAPBN bangsa kita sekarang ini utang 129. Jadi 129 bukan lagi triliun, bukan dirupiahkan, tapi US dollar. Udah digadai bangsa kita. Kan sekarang ribut semua. Purbaya bikin terobosan istilahnya. Pak, semua BUMN ketakutan karena yang kan banyak tuh bilang begini, dana yang sebenarnya dikhususkan buat masyarakat itu semasa Sri Mulyani itu ditimbun, ngerti nggak? Jadi mereka cuma istilahnya main ke dalam. Nah makanya banyak banker, bukan di bank, bukan yang ditaruh di tanah, uangnya dimasukin situ supaya mereka nggak masukin di bank. Kalau masukin di bank akan ketahuan. Nah, Purbaya bikin kebijakan per 2026 mata rupiah akan diubah 10.000 akan jadi 1.000. Ketakutan semua sekarang kan? Semua RAP, semua BUMN, semua cuci uang. Sekarang mereka semua cari. Karena bangsa kita kalau sebenarnya jujur ya, saya baru pulang juga dari Bangka Belitung. Kan kasus timah kan di demo besar-besaran, tapi sudah terlambat, timahnya udah digeruk, uangnya udah ditimbun, baru sekarang bikin restorasi, ada bikin pembaruan harga timah. Saya cuma cerita dengan satu ahli, dia bilang begini, baru timah aja ya, baru timah. Sebenarnya RAPBN bangsa kita dari hasil timah udah tertutup. Dia sendiri ngomong, dia bilang apalagi nikel yang di Morowali itu, yang di Sulawesi. Dia bilang begini, kalau aja nikel kita tahan, nggak diekspor, dia bilang Eropa tuh mati kedinginan kalau nggak ada nikel dan batu bara. Dia bilang coba ke Indonesia tahan aja nih hasil bumi. Oh, dia bilang dunia pasti akan kelagapan karena penghasil di dunia itu bilang hasil bumi itu Indonesia. Sebenarnya Indonesia kaya kalau diatur yang benar gitu. Nah, kenapa sampai sekarang nggak bisa untuk kita terlepas dari yang namanya hutang? Semua hutang, apa-apa hutang. Itu yang bilang kalau kebenaran itu kita terapkan dalam hidup ini, orang luar akan mengecap tuh kasih dan kemurahan Tuhan. Kenapa? Sebab kita yang menerapkan dalam hidup ini. Amen. Coba kalau kita misalkan begini ya, saya ngomong dengan ada satu jenderal namanya Pak Bambang Widakdo, kaum logistik Kemenhan. Waktu kami diundang kemarin, saya ngomong, jenderal dia, kalau pikirkan saya mesti ngomong hati-hati, jenderal dia, namanya jenderal, saya mesti. Tapi saya ngomong kebenaran firman Allah, dia cuma iya Pak Pendeta. Jadi dia seperti kayak, nah kalau istilahnya kebenaran firman Allah itu ada dalam hidup ini, itu akan termanifestasi untuk orang di sekitar kita. Amen. Katakan amin. Amin. Jadi kayak begini, kayak lagu kita tadi bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, amen, daripadanya keselamatanku. Kalau itu kita terapkan dalam hidup ini, orang yang di samping akan mengalami juga sejahtera. Kenapa? Yes, ada amen, kita yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Amen. Saya bilang kesaksian tadi, itu sopir melepas saya, dia pegang tangan saya, dia udah minta nomor HP,
terus saya jabat tangan, bukan cuma jabat tangan, dia lagi gini. Jadi habis jabat tangan begini, dia pegang begini. Dia bilang, Pak Pendeta, supaya nanti saya akan hubungi, nanti saya akan call. Apa tuh artinya? Berarti sepanjang jalan dia dapat merasakan ada sesuatu yang dia alami dalam hidup ini. Amin. Nah, saya masuk dalam inti firman Allah, dia bilang begini, walaupun suka dia bilang secupak gandum seminar, 3 cupak dia bilang seminar, tapi apa dia bilang ini? Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Apa tuh arti itu bilang minyak dan anggur? Itu minyak bukan cuma minyak biasa, bukan. Tapi minyak arti rohani dalam kehidupan kita itu bilang urapan Allah Roh Kudus. Amin. Jangan sampai hilang dalam gereja Tuhan. Amin. Kalau kita nyanyikan urapan, kita bisa terasa kan urapan bekerja. Tadi mau doa firman, saya dengar ada yang mengalami urapan Roh Allah. Dia sampai masih bisa istilahnya berhubungan. Jadi kalau urapan terjadi, kita nggak perlu teriak. Urapan terjadi, urapan Allah itu kerja, walaupun kita pendam di mulut ini, itu nggak bisa. Kenapa? Urapan itu dari dalam. Amin. Dan kalau dia akan mengalir, biarpun kita pendam nggak bisa. Kenapa? Urapan akan bekerja. Itu dibilang minyak. Nah, sekarang saya akan bahas. Saya akan punya waktu. Saya akan uraikan itu dibilang minyak urapan. Nanti kalau yang anggur itu kesukaan karena pekerjaan daripada Roh Kudus, anggur, minyak. Tapi yang saya ingin uraikan tentang minyak, bagaimana itu minyak didapat dan bagaimana minyak itu berarti. Sama-sama kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal 16. Sama-sama kita akan lihat di sana 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 saya baca mulai ayat 11. Saya baca begini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Ini akan dilantik Daud menjadi raja. Dia bilang ini. Terus sudah jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Jadi saya singkat gini, ada 9 anak daripada Isai. Jadi yang 1 sampai ke 8 itu gagah perkasa, penampilannya gagah, pelempel luar biasa. Nah disuruh karena dari keluarga Isai ini akan dilantik seorang yang akan menggantikan Saul menjadi raja. Amen. Nah kalau dikasih yang pertama Abinadab, badannya kelihatan. Nah Samuel terkecoh melihat yang darah, tapi bukan dia, Syama bukan. Jadi waktu 8 sudah lewat, masih tersisa ini Daud. Nah makanya dia bilang begini, inikah anakmu semua? Isai bilang masih ada lagi yang 1, tapi artinya dia nggak diperhitungkan. Di Daud nggak diperhitungkan. Dia padahal dia gagah perkasa. Kenapa? Dia penggembala kambing domba. Jadi Samuel bilang panggil dia. Dia bilang begini, dia bilang begini, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Gini ya, Amen. saya simpul begini. Walaupun kita nggak dianggap ya seperti ya kayak Daud, kita misalkan orang yang kecil, saya ingat ya, dalam keluarga kami tuh 5 orang. Jadi cece saya yang gede, yang kedua mereka berhasil ya, dagang berhasil mereka. Nah waktu saya yang bontot, yang kelima, kan sudah dengar kesaksian kan saya alami kecelakaan kan parah, rada botak 1003. Saya koma 34 hari nggak sadarkan diri. Jadi saya tuh sebenarnya sudah mati tahun 84.
Saya udah nggak sadar karena infus tidak bisa bekerja. Saya dipompa, alat EKG itu udah banyak diam, nggak lagi bergejolak. Tapi saya dapat pertolongan dari Allah. Saya sembuh. Amen. Total sempurna yang Tuhan buat. Jadi saya udah berjanji Tuhan, Felix ingin untuk mau melayani Tuhan. Nah, jadi waktu saya tahun 87 itu tamat SMA, Papa sudah nunggu ya. Dia bilang, karena kamu sembuh karena dokter di rumah sakit, jadi konsekuensi saya harus jadi apa? Dokter. Ya saya ikut kuliah semester 1, 2, tapi rasa gelisah. Saya bilang, Tuhan, saya bukan mau jadi dokter, saya ini jadi hamba Tuhan, mau melayani Tuhan. Dikekang saya. Nah, waktu tahun 89 semester 4 saya udah gak tahan di Batam. Saya enggak. Nah, Papa bilang gini, Fel, Papa mau ke Manado. Tadi bilang Papa mau ke Manado. Kamu nanti kalau udah libur, di bulan September kan libur, kamu ikut ya. Saya bilang, wah ini udah jalan Tuhan. Papa berangkat ke Manado, saya bersih-bersihkan semua pakaian, saya siap, saya mau jalan. Terus cece saya kedua, dia tegas, lu mau kemana? Mau ke Beji, sekolah kita. Apa dia bilang nih? Lu goblok, lu bego, lu jadi miskin, lu jadi susah, lu jadi gembel. Bayangin. Jadi kalau dibandingkan, sepertinya saya untuk jadi hamba Tuhan bayarannya sangat mahal. Saya berperang, dapat singkat cerita, dia bilang begini, lu pergi ya, kalau lu balik, gua banting pintu. Nggak kenal dengan namanya Felix. Bisa bayangin. Saya pergi, dia cuma kasih saya 5.000 perak. Bayangin, naik kereta api Matarmaja dari Gambir ke Malang 7.900. Uangnya cukup tidak? Tidak cukup. Tapi saya pergi di terminal Pulau Gadung, saya pilih saya naik bis. Saya pilih bis Lorena, terus saya pilih juga bis eksekutif waktu itu Lorena. Nah, maaf ya, sini kan banyak orang Medan. Yang penjaga itu kan semua orang Medan. Bang, mau kemana? Mau ke Malang. Oh iya, kalau seandainya aku bayarnya nggak cukup, dikebukin nggak? Kebukin pasti. Lu punya duit, ngapain lu antri sana lo? Nah, saya udah antri, udah yang ketiga seorang ibu datang, dek mau kemana? Kalau ini kan mau ke Malang. Oh dia tanya lagi, kita mau ke Malang. Di Malang kemana? Ke Batu. Batu kemana? Ke Beji. Beji kan Batu Malang identik sekolah kita. Dia bilang begini, udah beli tiketnya? Belum kan Bu, saya masih antri nih yang ketiga. Dia bilang, oh namanya siapa? Felix. Nah, dia bilang udah. Jadi dia, saya pura-pura lagi cabut dompet, padahal dompet tinggal 3.500. Kan udah bayar becak, sudah anu kan duitnya nggak cukup. Saya pura-pura, bu. Udah deh, biar aja nanti Bu. Tuh urapan Allah bekerja, sarannya memang luar biasa. Amen. Itu yang saya alami. Saya tinggal nangis gini, oh Tuhan luar biasa. Ternyata memang Tuhan panggil saya pergi ke Beji. Sama dengan ayat ini, Daud gak diperhitungkan, tapi saudara lihat ya, tuh urapan yang bekerja di dalam Daud. Itu dibilang begini, ayat selanjutnya dibilang begini. Kemudian disuruhnya menyebut dia ayat 12, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, baca 2-3. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Amen. Walaupun kita sepertinya nggak diperhitungkan, walaupun kita sepertinya orang kecil, walaupun kita sepertinya nggak ada pegangan, tapi kalau urapan Allah dalam hidup ini, saudara, tempatkan hidupmu berarti di mata Tuhan. Amin. Saya sampai berkata lagi, luar biasa ya. Daud tidak diperhitungkan, tapi Tuhan bilang panggil. Dia tidak akan makan kalau Daud tidak ada. Terus apa dibilang begini?
Saya masuk dalam inti, dibilang begini, ayat 13. Samuel mengambil 23. Samuel mengambil tabung kandung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Terus lihat, luar biasa ayat ini kan. Amen. Memang Daud dipilih Tuhan, tapi harus melewati prosedur, harus ada minyak yang harus diurapi di atas kepalanya. Amen. Baru tanda Roh Kudus itu bekerja. Amen. Makanya kita bilang, kenapa tadi Wahyu 6 bilang jangan rusakkan minyak dan anggur itu, karena sangat berarti tuh bilang minyak urapan dari Allah itu sangat berarti dalam hidup. Amen. Jangan nanti seperti kayak maaf di Sibolga, ketika longsor datang baru ya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Tapi sebelum longsor datang sepertinya, maaf ya, orang di sana kan masih pegang juga tradisi yang kuat. Artinya mereka tidak istilahnya terapkan sebuah urapan dari Allah yang harus dikasih konsekuen dengan kehidupan yang nyata dalam hidup. Kalau saudaranya begini, hidup ini coba adalah kesempatan. Coba kita hati-hati ya. Bila saatnya nanti terus kita berdaya. Coba saudari, kalau saya nyanyi lagu ini, kalau nggak ada urapan Allah, ngeri loh. Saya takut. Coba saudara ya, ketika kemarin saya sempat ngeluh juga, Tuhan, masa sih saya begini-gini, jalan terus pergi ke, baru saya pulang ke Bangka Belitung, sudah saya ke Muara Dua, habis Muara Dua saya ke Jakarta, Jakarta saya ke Jogja, habis di Jogja saya ke Jepara, Jepara saya ke Malang. Saya sampai sempat menurut Tuhan, padahal saya kan memang panggilannya penginjil. Nanti besok akan di Belitung, di pedalaman, di kilometer 10. Mesti konsekuensi seorang penginjil. Saya sempat bukan menggerutu, tapi saya sempat Tuhan kayak begini. Benar, hari Minggu kemarin habis ibadah di Jalan Sumbing Jakarta, tiba-tiba di kaki ini nggak bisa lagi. Saya udah bilang, oh Tuhan, nggak pernah saya alami kok seperti ya. Saya jalan sampai terseok, nggak bisa lagi. Saya bilang, oh Tuhan, ini kayak yang dibilang stroke, padahal bukan stroke, cuma Tuhan izinkan kan. Ada tuh lagu bilang, anugerah dan bencana adalah kehendaknya, kita mesti tabah menjalan. Kita belajar dari lagu itu ya. Terus apa dia? Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Coba lihat, Ebigiani aja orang seberang, dia cuma bilang tuh kayak bencana kemarin tuh cambuk. Benar. Ketika dicambuk kita, oh iya Tuhan, iya. Maaf ya, ketika kita maaf sudah begini ya, kayak tadi, bila saatnya nanti udah begini, kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi jangan. Amen. Masa nanti tidak berdaya baru kita jadi berkat? Salah loh. Selagi kita sehat, selagi kuat, kita bisa jadi sarana buat Tuhan. Haleluya. Oh, saya sampai berkata, oh Tuhan, ternyata saya sampai berkata, oh, saya komitmen lagi ya Tuhan. Saya sempat salah mau menggerutu tentang pelayanan, tapi siap, saya mau kerja. Tuhan beri kekuatan lagi. Saya jalan kerja, nggak ada yang istilahnya bisa menghalangi. Kenapa? Berkarya untuk memberi yang terbaik kepada Dia. Nah, di Daud saya sampai dalam pelayanan inti begini ya. Itu dibilang mengambil tabung ini yang saya akan uraikan sedikit panjang waktunya, walaupun saya tidak akan lama mengakhiri firman ini. Tabung yang dipakai untuk perjanjian lama itu cuma 3 orang yang berhak menerima. Itu adalah raja, imam, dan nabi. Itu cuma 3 ya. Raja, imam, nabi. Mereka yang cuma bisa untuk diurapi pakai minyak itu 3 ini.
Nabi itu untuk menyampaikan suara Allah kayak Samuel. Imam itu untuk penyelenggara ibadah di bait Allah. Dan raja seperti Raja Daud. Itu sangat penting, sebab ada kalanya Tuhan menyampaikan pesan lewat raja. Nah, ketika Raja Daud akan dilantik, nanti saya akan uraikan tentang Saul juga di dalam pasal 15, tetapi saya inti ayat yang ke 13 ini. Jadi begini, itu tabung tanduk. Jadi itu terbuat dari tanah liat ya, tabungnya terbuat tanah liat, tapi dibilang berbentuk tanduk, artinya begini. Itu tabung begini. Jadi tapi mulutnya dari tabung itu dia melengkung, makanya dia bilang kayak tanduk begini. Supaya apa? Ketika dia di bawah, jadi walaupun jalannya kan dulu cuma pakai unta kalau berjalan, jadi biar dia goyang tuh minyak itu tidak akan tumpah. Kayak dia bilang tabung tanduk. Nah, ketika itu minyak itu akan keluar, jadi begini. Biarpun dia akan ditumpah begini ya, itu minyak tidak akan keluar. Karena mulutnya itu bukan dibikin seperti kayak kita tutup botol kan ada penutup. Nah, itu tabung itu, jadi untuk minyak zaitun masuk, prosesnya sangat boleh dibilang begini. Zaitun ini itu buah zaitun itu diperas. Nah, minyak dia itu yang sampai kualitas nomor 1 itu dimasukin di tabung sampai berisi minyak zaitun di tabung. Nah, untuk minyak itu keluar, jalannya apa? Itu yang saya bilang. Itu yang gereja Tuhan belum tidak menyadari sampai sekarang ini. Ujung tabungnya itu harus dipecahkan. Jadi kalau kita artikan secara rohani berbicara begini, apa yang harus dipecahkan dalam hidup ini untuk urapan Allah itu akan mengalir dalam hidup kita. Kalau dia bilang begini kan, maukah kau jadi roti yang terpecah Jadi begini ya, roti pada zaman Yesus, pelayanan Yesus ya, sebelum dia dibagikan itu pada malam waktu dia akan diserahkan, dia bilang, maka kau jadi roti yang terpecah. Roti itu utuh begini ya, satu. Jadi Yesus yang dia pecahkan ini. Kalau kita kan sudah terbentuk rotinya, bahwa kita ambil, maka kau jadi roti yang terpecah lagi itu baru kita ambil. Tapi itu nggak satu kesatuan kan? Sudah boleh bilang sudah di toko baru dibentuk. Atau kalau di ibu gembala di rumah, satu roti baru dipecah-pecahkan kan? Tapi kalau Yesus tuh dipecahkan, dia pegang, jadi dia potong, dia pecahkan, dia bagi. Itu apa artinya yang dipecahkan? Jadi kayak begini, rasa ego kita, rasa bangga dalam diri, saya sukses, berhasil, itu yang dibilang, mau nggak kita pecahkan, buat kita ingin supaya minyak urapan itu mengalir dalam hidup ini. Jadi bagaimana supaya minyak itu mengalir dari tabung tanduk? Samuel tidak dicatat dalam ayat ini, tapi dia mengambil palu, terus dia pukul di mulut dari tabung tanduk, dia pecahkan, baru tuh tabung itu dia tuangkan, dan setelah minyak itu mengalir, jadi kalau dia tidak dipecahkan, dia mengalir tapi cuma menetes lama. Jadi untuk dia mengalir, itu mulut dari tabung dipecahkan. Nah itu yang saya bilang, itu yang belum gereja Tuhan alami sampai hari ini. Itu apa sih yang terpecah? Coba saya, Ibu Teresa itu bukan hamba Tuhan, tapi di India semua yang sakit kusta tersentuh dengan tangannya Ibu Teresa, yang sudah meleleh sampai kata, apa sih arti itu pelayanan yang Tuhan ingin yang jadi dalam hidup kita. Saya mau jalan ke Pekalongan naik bis di Pulau Gebang, saya lihat gini di jalan tuh bapak
semalaman dia tidur. Terus saya bangunin gini, Pak. Tuh dia pada ke sini. Bapak tidur di sini semalam. Dan Bapak tinggalnya di mana? Artinya dia tidak punya tempat. Saya sampai teringat begini. Bukankah Yesus juga? Kan itu bukan didramatisasikan. Saya ingat dulu waktu masih kecil. Itu Yusuf dan Maria kata berjalan, tanya satu tempat, nggak ada tempat. Kan nggak ada tempat. Yesus lahir di mana? Di kandang. Kenapa? Nggak ada tempat. Satu gambaran dalam kehidupan kita. Kalau sudah ada gereja, bisa nggak jadikan tuh tempat itu di mana? Dibilang orang lain yang bisa untuk mengalami itu, dibilang urapan dari Allah bekerja. Kenapa? Ada tempat yang dipecahkan dalam kehidupan kita untuk sesuatu yang terjadi. Sampai begitu, Bapak, mau nggak Bapak tinggal di rumah saya? Saya langsung bilang, Bapak. Sebenarnya dia mungkin berkata, apakah itu akan merepotkan, membuat sukar? Karena saya di rumah saya tuh ada banyak orang yang tinggal, orang yang tidak punya tempat. Ada anak yang di pinggir jalan dia nyanyi begini. Saya jalan Natal dia begini nasib jadi bujangan. Dia nyanyi pakai tutup botol yang dipecahin, kemana saja coba asalkan suka, tiada orang yang melarang. Itu kan lagu Good Plus, orang ada beda itu. Hati senang walaupun tak punya uang. Dia aja nyanyi hati senang walaupun nggak punya uang. Itu tuh penyanyi kan. Saya jalan mobil, dia ikut sama saya. Hujan ini. Waktu itu mau Natal di Senayan, itu 20 tahun yang lalu. Dia nggak minta 10.000, apalagi 100.000. Berapa yang dia minta? 1.000. Caranya, namamu siapa? Namanya Ijon. John. Jadi panggilannya apa? John. Dia tenang. Kamu belum makan ya? Belum. Udah gemetaran dia, kecil ya badannya. Terus saya bilang, saya nggak ambil uang. Terus saya bilang begini, John, kamu mau nggak ikut sama aku? Biasanya kan nggak mau, anak jalanan nggak mau dia. Kan dia bayar. Dia pikir kan masa tampangnya dia kayak begitu mau naik di mobil saya. Dia pikir, bisa. Dia, iya, saya naik. Nah, sampai di rumah istri saya bilang, lu bawa anak gembel dari mana? Bayangin di kamar mandi sabun itu mental. Saya tiap kali gosok mental. Kenapa? Dia nggak pernah digosok pakai sabun. Saya pakai air panas, saya kotok sampai selesai. Saya pakai pakaian anak saya pakai duduk, dia makan selat. Habis dia makan, dia bilang, kok Om baik? Udah nanti kok Om baik. Haleluya. Kenapa? Urapan itu bekerja dalam hidup ini, terimpatasi untuk orang lain. Terus dia kamu sekolah ya? Sudah tahu sekarang dia di mana? Riau Pedalaman. Jadi apa dia? Seorang gembala. Dari apa? Orang yang tidak punya tempat, saya bawa di rumah saya. Saya tidurnya, ya boleh bilang kamar saya sangat memprihatinkan, gak apa-apa. Yang penting kamar saya beri, orang lain bisa mengecap, bisa untuk menempati, bisa untuk dia hidup. Itu yang Tuhan ingin. Jadi bagaimana urapan itu bisa mengalir dalam hidup ini. Waktu Daud diurapi oleh Tuhan, Roh Tuhan langsung bekerja dalam hidupnya. Saya tutup nih khotbah. Daud buat insiden dalam 2 Samuel pasal 11. Kita lihat, tutup firman Allah. Kita baca bersama-sama ini. Saya akan tutup firman Allah. Dibilang begini, ayat 1, 2 Samuel 11 ayat 1.
Nah, dia bilang begini, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Coba dia bilang. Terus dia bilang begini, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh Israel. Terus mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di. Ini yang dibilang kegagalan urapan itu kita belajar lewat Daud. Saya tutup di firman Allah. Yoab dan teman-temannya lagi berperang di Rabah. Peperangan sangat berat waktu itu. Tapi apa dia bilang? Daud tinggal di rumah. Itu yang jadi begini. Kalau kita udah nyaman, seringkali ini zona nyaman, kita nggak mau peduli orang lain. Kita udah aman, sudah nyaman. Saya pernah di pedalaman, saya tidur, nih air saya pernah bilang sini ya, air ini menetes. Kasihan, saya pikir senya, gembalanya udah bolong. Haleluya. Saya pindahin lagi sama, bolong lagi. Basah lagi. Saya pindahin begini. Apa maksud Tuhan? Saya berlutut untuk apa? Bangun mesbah dengan Tuhan. Terus saya bilang dia sama Tuhan, ada air banyak di luar, tapi Tuhan ada air juga yang keluar, bukan lagi dari langit, tapi dari mata ini. Kenapa? Saya sujud menyembah kepada Dia. Untuk apa? Roh Tuhan itu bekerja dengan ajaib dalam hidup. Amen. Artinya apa yang mereka alami, saya juga ikut mengalami. Yes. Gembala datang, Pak Pendeta, aduh kasihan dia, minta ampun tempat ini. Gak apa-apa Pak, saya bilang. Bapak di Jakarta, iya, sama juga dengan kondisi Bapak. Artinya dia lagi berperang, saya juga berperang. Amen. Bukan berarti zona nyaman. Kenapa Daud boleh bilang gagal dengan istri Uria? Karena Yoab berperang, dia nyaman di rumah. Dibilang begini, insiden selanjutnya dibilang begini. Ayat 2. Sekali peristiwa, terus pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringan. Ini kan menunjuk dia lagi enjoy alam, dia kan raja, dia baru dari pembaringan. Terus apa dia bilang? Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Sementara Yoab dan teman-temannya lagi berperang, Uria lagi berperang, artinya dia lagi berjuang, kok dia di pembaringan. Dia berada di apa? Zona nyaman. Jadi itu yang jadi gambaran. Kita udah nyaman, tapi ada orang lain yang berperang. Bisa nggak kita untuk peduli dengan apa yang mereka alami? Amen. Amen. Sampai saya berkata begini, Tuhan, glory, haleluya. Teman saya berteriak, bro, datang dong ke tempat kami. Saya bilang, aduh gimana ya saya mau atur. Dia bilang, bro, lihat dong sanggul, tarutung habis. Dia bilang, balige, semua keram sampai Medan. Coba lihat tuh banjir yang luar biasa mereka alami. Saya bilang, iya, saya siap, iya saya siap. Kenapa? Saya ingin mereka lagi berperang, saya juga ingin untuk apa? Mengalami. Jangan diam, supaya apa? Urapan Allah tetap ada dalam hidup ini. Amen. Amen. Insiden itu terjadi. Dia selingkuh dengan istri dari Uria. Sekarang saya tanya dia, waktu dia selingkuh, apakah roh Allah masih ada dalam hidupnya? Tidak. Padahal kan dibilang firman Allah, sejak dia diurapi, roh Allah sudah bekerja. Amen. Tapi kenapa roh Allah istilahnya bisa dia hianati? Kenapa? Itu yang saya bilang, zona nyaman membuat urapan itu seperti tidak bekerja full dalam hidup ini. Yes. Amen. Tapi penghujung firman Allah, waktu Nabi Nathan datang tegur dia di pasal 12, Daud menolak apa dia menerima? Dia ditegur Nabi Nathan. Menerima. Dia menerima, dia merangkul, dia pukul diri, dia istilahnya guling di istana. Waktu habis dia ditegur. Baca ayat yang terakhir, Mazmur 51 ayat 13. Saya minta pemain musik untuk bisa segera di keyboard. Saya ingin istilahnya
menyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Amin. Amin. Mazmur 51 ayat 13. Ketika Daud habis ditegur dari dia perbuatan, kenapa tuh urapan itu tidak hilang atau tidak diambil dari kehidupan Daud? Coba ditampilkan Mazmur 51 ayat yang ke-13. Waktu Daud bilang ayat 2, ayat 3 Mazmur 51, hapuskanlah pelanggaranku. Mungkin dia sudah puas karena dia bilang hapus pelanggaranku Tuhan. Aku sudah terlahir dari orang yang berdosa. Aku nista begini. Tapi Daud belum terasa. Kenapa? Dia berpikir, dia belum mendapat untuk dia raih hadirat Allah dalam pergumulannya. Amin. Makanya sampai dia bilang ayat 13, kita baca 2-3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadamu. Amin. Ketika dia berbuat nista, boleh saya bilang roh Tuhan itu mundur daripadanya. Amin. Tapi ketika roh Tuhan mundur, dia bukan berarti rasa sudah. Saya kan sudah minta ampun, sudah titik. Saya sudah minta dihapuskan oleh Tuhan pelanggaranku. Ayat 2, ayat 3, Mazmur 51. Tapi dia belum puas. Kenapa? Dia merasa bahwa roh Tuhan sudah tidak ada dalam hidup ini. Ya, amin. Satu perjuangan kekristenan yang tragis di akhir zaman. Kita beribadah, tapi jangan izinkan rasa hampa itu ada dalam hidup kita. Ya, amin. Kita menyebut nama Tuhan, tapi kita tidak rasa akan hadirat Allah. Haleluya Yesus. Kasihan dia. Kita bisa bersandiwara di depan orang, lihat, oh dia luar biasa, yo. Kita bisa menangis, tapi jujur, adakah roh Tuhan masih kita rasa ada di dalam sandiwara kita? Amin. Sebagai orang yang percaya kepada Dia. Kita perbaiki mesbah di hari ini untuk apa? Kita minta supaya roh Tuhan itu jangan sampai undur dalam kehidupan kita. Amin. Tetap kita melekat, tetap kita mau dekat kepada Dia. Kenapa? Kita ingin roh itu akan bekerja dalam hidup ini. Haleluya Yesus. Waktu saya genggam tuh sopir yang kemarin, namanya Ahmad. Saya pegang tangannya. Saya terasakan dia belum langsung lepas. Bukan karena saya kasih makan dia di rumah makan, bukan. Tapi sepanjang perjalanan saya cerita tentang siapa pribadi Yesus dalam hidup ini. Sampai mau lepas tangan dia bilang ini, Pak, tadi pagi dia sudah WA, apa mau ibadah ya? Ya. Kamu ada di mana? Pak, saya baru tiba di Lahat. Penumpang kemarin kamu dapat ya ke Pramugari. Syukur Pak, saya dapat. Itu doa dari Bapak. Haleluya. Artinya begini, urapan yang ada dalam hidup ini, dia belum memang bisa mengalami seperti yang saya alami. Saya alami full dengan dia. Amin. Tapi setidaknya percikan dari urapan yang ada dalam hidup ini dapat orang lain alami. Haleluya. Sekarang kita terapkan dalam hidup ini. Bisa nggak urapan yang ada dalam hidup ini? Orang di sekitar kita bisa mengalami. Kenapa? Getarannya masih ada dalam hidup ini. Amin. Ketika kita nyanyi seperti lagu tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu kita nyanyi, ku ingin selalu apa dia bilang? Bersekutu